Halo Lur, kali ini ada sebuah video dari Habib Ali Jindan. Dia mengatakan leluhurnya lah, dongeng lah, kurafat lah, atau apalah. Leluhurnya itu bisa mengeluarkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Mungkin ditarik ya. Udah seperti kerasakti ini. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita saksikan videonya. Ya Habib Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu khurafat, kan sering dengar ya istilah TBC. Ya, Muhammadiyah memberantas TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, khurafat itu apa? Khurafatu hiya al-i'tiqadu awil fikratul qa'imatu ala mujarradi takhayyulat. Jadi al-khurafat adalah keyakinan atau pikiran, ide yang dibangun atas dasar khayalan semata, imajinasi semata, duna wujudi sababin aqliyin atau mantiqiyin, ya, mabniyin 'alal ilmi wal ma'rifah, tanpa adanya sebab yang masuk akal atau rasional, awil mantiqi atau mantiqiyin atau logis yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pemahaman. Ya, jadi intinya khurafat itu adalah dongeng lah gampangnya. Cerita khayalan, cerita yang gak ada dasarnya, gak ada dalilnya, dan tidak masuk akal. Hukum mempercayai khurafat ini tergantung dengan khurafatnya. Kalau khurafatnya adalah keyakinan seputar bahwa di sana ada yang bisa memberi rezeki selain Allah, atau ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ya, bahwa Allah berserikat dalam perkara rububiyah, maka percaya kepada hal tersebut syiriknya syirik akbar. Atau misalnya percaya bahwa ada yang bisa diminta dalam berdoa selain Allah, maka itu jatuhnya syirik akbar. Kalau khurafatnya kaitannya seputar kesialan-kesialan, misalnya kalau ke pantai jangan pakai baju hijau nanti bisa sial, ya, atau misalnya kalau lewat terowongan harus klakson misalnya. Nah, kalau yang seperti ini kembali lagi rinciannya. Kalau kesialan itu diyakini datangnya dari Allah, sedangkan berita-berita tadi hanyalah berupa sebab, diyakini sebagai sebab saja, maka itu syirik asghar. Tetapi kalau misalnya diyakini yang memberi madorot adalah selain Allah, maka itu jatuhnya syirik akbar. Adapun kalau yang disebarkan kaitannya tidak ada unsur kesyirikannya, hanya berita-berita bohong semata, maka dia dihukumi sebagai seorang pendusta. Ya, karena dia menyebarkan berita bohong. Adapun orang yang percaya, mereka hanyalah korban. Jadi yang fokusnya adalah kepada si penyebar beritanya, ya, para pendustanya. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal kadzib. Ya, hati-hati kalian, jauhilah kalian berbuat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Maka sesungguhnya perbuatan dusta mengarahkan kepada kefajiran, kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Bahwasanya kejahatan mengantarkan seseorang kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hendaknya kita selektif dalam memilih guru dalam mempelajari ilmu agama. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwasannya ilmu adalah agama, maka perhatikanlah dari mana engkau mengambil agamamu. Mari kita tegakkan tauhid, berantas kesyirikan, hidupkan sunnah dan matikan bid'ah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudari-saudari, Anda pernah mendengar karomah dari
Fakih Mukodam Datuk Ane yang bisa mi'raj 70 kali sehari, maka Ane Habib Wahyu Al-Gdabrus bin Yahudi Askenasi ini mempunyai karomah yang melebihi dari Habib Fakih Mukodam Datukku, yaitu Habib Wahyu Al-Gdabrus bin Yahudi Askenasi ini mampu merubah neraka menjadi surga, saudari-saudari. Itu satu lagi karomah Al-Gdabrus. Oke, demikian dari aku, Pak Wahyu Al-Gdabrus, Habib Wahyu Al-Gdabrus bin Yahudi Askenasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana saja. Coba Anda kalau ketemu oknum-oknum habaib itu yang katanya Duriya Rasul itu, yang selalu menggambar-gemborkan tarim itu, coba tanyain. Kalau memang dia ada usah tes DNA, tanyain sederhana saja. Apa warna yang nggak disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanyain itu aja. Sederhana, nggak usah banyak-banyak. Muhibinnya juga tanyain. Kalau memang dia itu cinta Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya, warna yang tidak disukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu warna apa saja? Khurafat lagi, Beb. Urafat pokoknya, Ceramahnya Pak, kok yang cuma penting. begitu-gitu doang, nggak ada yang bermutu. Orang itu, Beb, Kabib, woi, Kabib Alwi. Ceramahnya nggak ada yang bermutu satupun. Masa dulu baca kitab bisa lupa begitu? Orang saya aja ngaji waktu kecil, itu Al-Quran kecil dulu tuh, ya, huruf hijaiyah tuh, nggak lupa sampai sekarang, nggak lupa. Terus apa yang saya baca waktu kecil sampai sekarang, alhamdulillah, seperti Al-Fatihah itu nggak lupa saya. Ya, masa kamu baca kitab bisa lupa apa yang dibaca kitab waktu kamu dulu itu? Kitab fikih apa kitab apa katanya? Kitab fikih nggak menceritakan hal seperti itu. Paham, wahai Kabib Bego? Kitab fikih itu tidak menjelaskan tentang jin, masalah keduyung. Tidak ada di situ, tidak tertulis. Wong yang dibaca kitab fikih tapi yang dibahas ikan duyung, plongo, aneh. Ngaku mah Habib, cucu Nabi. Tapi nggak ada yang bermutu, ceramahnya nggak ada, ya. Tarim kota, wow, tapi ternyata betah di Indonesia. Sana pulang ke Tarim, sana ke Hadramut Yaman sana. Kita bangsa Indonesia tidak butuh yang namanya Habib, ya, tidak butuh, karena ilmunya lebih rendah daripada ulama-ulama Indonesia. Jangan salah, Habib itu tidak ada apa-apanya. Kalau ditandingkan ilmunya tidak ada apa-apanya, paling rendah. Ya, udah mendingan pulang dah. Pulang, nggak usah cerita khurafat gitu. Kita udah tahu belangnya, kita udah tahu bohongnya, bahwa kalian tuh, wahai para Habib dari Baalwi, tukang tipu-tipu. Paham? Udahlah, Bib. Walaupun Habib nggak ngaku bahwa Habib itu orang bodoh, tapi kenyataannya kan bodoh, ya kan? Iya, kenyataannya bodoh. Kalau orang udah tidak mengakui, ya kan, mengakui tesis orang itu benar, dan kita tidak bisa membuktikan, ya namanya bodoh, ya kan? Masa kita mencantumkan nenek moyang kita sedangkan
di nenek moyang kita nggak ada nenek moyang kita di situ, ya kan? Bahwa nenek-nenek kita tuh nggak tercantum di situ. Gimana kita mengakui, ya kan? Dan yang lain juga kan tidak mau mengakui itu. Ya kalau masalah kitab ya, siapa aja bisa buat kitab, jangan 140, 1000 kitab pun bisa dibuat, ya kan? Kitab itu juga nggak menjamin. Cuma kalau di kitab itu memang berisi nenek-nenek antum, moyang-moyang antum, ya kan? Tergabung di situ, memang dari keturunan Nabi, iya benar. Ini satu pun nggak ada yang menyatakan bahwa nenek moyang antum tuh terkait dengan Nabi besar Muhammad SAW. Antum ini kan membodoh-bodohi orang, ya kan? Orang Indonesia nih, Bib, udah pintar-pintar semua, Bib. Habib itu kan bukan orang Arab. Habib itu adalah orang dari Yaman, keturunan Yahudi, ya kan? Jadi nggak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah orang Arab. Gimana orang mempercaya, ya kan? Aduh. Inilah kadang-kadang bodoh itu dipelihara, ya kan? Kalau bodoh dipelihara itulah mencari-cari alasan, ya, untuk teori pembenaran, ya kan? Ya kalau memang salah, gimana mau nyari teori pembenaran, ya kan? Carilah kitab sezaman, ya kan? Nah, dihubungkan di situ. Ada nggak moyang-moyang antum situ terhubung di situ? Kalau ada nenek moyang antum terhubung, maka kami seluruh warga Indonesia mempercayai bahwa antum itu adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau enggak, jangan mimpi antum mau dihargai orang, mau dipercayai orang. Cuma kalau antum punya ilmu, ya tetap orang hargai. Cuma jangan antum mengatasnamakan cucu Nabi. Kalau antum mengatasnamakan cucu Nabi, ya aneh juga nggak setuju, ya kan? Nggak setuju aneh. Ya kalau masalah penghormatan karena antum punya ilmu, nah itu sah saja. Cuma kalau antum menyatakan bahwa antum itu ada cucu Nabi, ya kan, mau minta disembah, ya kan, minta dihargai, ya maaf aja antum. Ya kan, masih mending kami menghargai kiai-kiai pribumi ini, sama aja dengan antum, gak bedanya. Apa malahan yang di Indonesia ini banyak zuriat Nabi, ya kan, yang pasti zuriat Nabi, sedangkan antum orang gak jelas, ya kan.